أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam jenis nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kelapangan waktu, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah, dan sejenak kita menuntut ilmu syar'i yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, di mana kita telah sampai pada bab yang ke-11. Ini kitab aslinya, bab yang ke-11 tentang man barra walidayhi zadallahu fi umrih. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan menambahkan umurnya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Judul ini tentu ada dasarnya. Judul ini tentu ada argumentasinya, bahwa di antara yang bisa memanjangkan umur seseorang adalah dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu selain daripada amalan ini masih banyak kita dapatkan di hadis-hadis yang lain. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Selain daripada amalan menyambung tali silaturahmi dapat memanjangkan umur, dalam hadis yang akan kita bahas ini, bahwa berbakti kepada kedua orang tua akan dapat memanjangkan umur seseorang. Hadis yang ke-22 dari kitab ini, bab yang ke-11, hadisnya nomor 22. Hadis ini dinilai dhaif, ya. Dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi penilaian dari sebahagian ulama hadis yang lain, hadis ini hasan. Jadi ada khilaf para ulama menilai hadis yang akan kita bacakan ini. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Abu Ya'la, dan At-Tabrani, dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barra walidayhi tuba lahu, zadallahu azza wa jalla fi umrihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu. Tuba ini ada dua penafsiran para ulama.
Ada yang mengatakan Tuba ini maksudnya adalah salah satu nama di surga. Namanya Tuba, salah satu nama surga. Ada yang mengatakan Tuba itu adalah syajaratun fiha fil jannah maksudnya. Yakni salah satu pohon yang ada di surga. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan bergembira, mendapatkan surga atau mendapatkan pohon yang ada di dalam surga. Tidak hanya itu, zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Allah akan menambahkan umurnya. Allah akan memanjangkan umurnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa di antara menambah keberkahan dari umur seseorang itu adalah dengan dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya mungkin ada pertanyaan yang timbul pada diri kita. Apa mungkin umur seseorang yang telah ditakdirkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz akan bisa bertambah? Apakah mungkin Allah sudah menetapkan umur kita sekian tahun, lalu dengan beberapa amalan yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan akan bertambah umur kita? Maka jawabannya kata para ulama, takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Takdir yang ada di sisi Allah yang sudah ada di Lauhul Mahfuz sudah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan sebelum diciptakannya kita. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini, takdir kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau umur kita sekian, rezeki kita sekian, itu semuanya sudah tercatat. Hanya saja, kata para ulama, ada takdir yang kita memilih sendiri. Takdir yang kita memilih sendiri yang sudah tercantum, yang sudah tercatat juga di Lauhul Mahfuz. Misal, yang dicontohkan oleh para ulama adalah si fulan umurnya 50 tahun. Namun jika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, umurnya menjadi 60 tahun. Berarti bertambah 10 tahun. Jadi ini yang dimaksud oleh para ulama. Catatan itu sudah ada memang di Lauhul Mahfuz. Yang berubah itu adalah karena pilihan kita. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbakti kepada orang tua, lalu itu kita kerjakan. Dengan begitu Allah akan pindahkan, robah takdir yang satu ke takdir yang lain. Jadi bukan merubah takdir itu maksudnya dihapus oleh Allah takdir yang dulu kemudian diganti takdir yang baru, tidak. Hanya saja takdir yang satu berpindah ke takdir yang berikutnya. Itu maksud daripada bertambahnya umur dalam hadis ini. Walaupun ada sebagian ulama yang menafsirkan bertambahnya umur di sini bukan secara hakikatnya. Tapi yang dimaksud dengan bertambah umur di sini adalah bertambah keberkahan dari umur itu. Keberkahannya yang bertambah, bukan angka daripada umur itu yang bertambah. Ini ada sebagian ulama yang menafsirkan seperti itu. Maksudnya apa? Keberkahan umur. Maksudnya ada orang, misalnya si A, umurnya 50 tahun ditakdirkan oleh Allah. Si B, umurnya juga 50 tahun ditakdirkan oleh Allah. Sama-sama 50 tahun. Tapi karena Allah memberikan keberkahan pada umurnya si B ini, sehingga si B ini bisa melakukan berbagai macam jenis ibadah yang mungkin tidak sempat dilakukan oleh si A. Si B ini bisa sholat 5 waktu, bisa sholat sunnah yang lain, puasa sekian tahun ia dapatkan, ia bisa melakukan ibadah haji, umrah dan seterusnya. Jadi umurnya begitu berkah, berkualitas umurnya, sangat produktif sekali dari segi duniawi dan segi akhiratnya. Sedangkan si A ini sama usia 50 tahun tapi kurang berkualitas. Tidak menghasilkan banyak hal yang bermanfaat. Jadi ini yang dimaksud oleh sebagian para ulama, bertambahnya umur di sini maksudnya adalah bertambahnya keberkahan umur tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua penafsiran para ulama ini sama-sama kuat. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan kita mengambil zahir nas ini. Kita lebih cenderung mengambil
konteks teks ini Rasul mengatakan bertambah umur, berarti kita meyakini bahwa Allah akan menambah atau memanjangkan umur seseorang apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, bab yang berikutnya. Bab yang ke-12. La yastaghfiru li abihi al-musyrik. Hadis yang ke-23. Bab ini menceritakan tentang bahwa haram hukumnya seseorang meminta ampun untuk ayahnya atau untuk kedua orang tuanya yang dalam kondisi kafir, meninggal dunia dalam kondisi kafir, meninggal dunia dalam kondisi musyrik. Haram bagi anak-anaknya untuk meminta ampuni untuk kedua orang tuanya tersebut. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah membacakan sebuah ayat. Kata beliau dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika, kata Allah Subhanahu wa taala, salah seorang atau kedua orang tua kalian, salah seorang dari orang tua kita atau kedua-duanya sampai pada usia senja yang mereka ada di sisi kita, yang mereka tinggal bersama kita, fala taqul lahumā uffin, jangan kalian mengatakan uff kepada mereka, mengatakan kalau bahasa kita, wala tanharhuma, dan jangan membentaknya, mengangkat suara di depan mereka, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Wakhfid lahumā, ayat yang berikutnya, wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Hendaknya kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di depan kedua orang tua sebagai bentuk kasih sayang kita, bukan sebagai bentuk peribadatan, karena kita tidak boleh menghinakan diri kita kepada manusia, tapi kita menghinakan atau bertawadhu, rendah hati di depan kedua orang tua dalam bentuk mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Tidak sampai di situ saja, kata Allah, wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Doakan mereka berdua, orang tua kita tersebut, dengan doa rabbirhamhumā, ya Allah, ya Tuhanku, irhamhumā, sayangilah keduanya, kamā rabbayānī shaghīrā, sebagaimana mereka dulu berdua mendidik kami, membesarkan kami sejak kami masih kecil. Nah, apa yang perlu kita garis bawahi dari dua ayat ini? Dan apa hubungannya ayat ini dengan judul kita? Baik, judul kita tadi apa? Haram hukumnya kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua saya. Kita tahu orang tua kita itu meninggal dalam kondisi kafir. Haram hukumnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua tadi. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendoakan mereka agar mereka berdua ini diberikan rahmat oleh Allah. Juga haram hukumnya orang kafir siapa saja, termasuk orang tua kita yang meninggal dalam kondisi kafir, haram bagi kita meminta agar Allah merahmatinya. Tapi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita, Rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah tidak menyebutkan di sini apakah kedua orang tua kita itu kafir atau tidak kafir. Yang penting kita tetap harus berbakti kepadanya. Karena Allah tidak menjelaskan apakah kedua orang tua yang dimaksud di sini kafir atau tidak kafir. Yang penting Allah perintahkan kita untuk mendoakan agar mereka dirahmati. Berarti kan sifatnya umum sekali ini ayat. Umum sekali ayatnya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayat ini telah dihapus hukumnya.
Jadi ayat ini dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Apa ayat yang menghapusnya? Istilah ilmu ulumul Qur'annya adalah nasikh dan mansukh. Mansukh itu ayat yang terhapus. Terkadang ayatnya masih ada tapi hukumnya yang dihapus. Ayatnya masih tercantumkan dalam Al-Quran, tapi sebahagian hukumnya dihilangkan, dihapus oleh Allah dan diganti dengan hukum yang baru. Nah, lihat. Ayat ini, kata Ibnu Abbas, dihapus dengan ayat yang lain. Apa ayatnya? Bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun untuk orang-orang musyrik. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena ayat ini turun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pamannya. Kita tahu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini kan bukan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa. Bahkan jasanya begitu besar bagi kita umat Islam ini, di mana paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu menjadi benteng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang musyrik. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah diganggu oleh orang-orang musyrik, kalau ada paman beliau di sana Abu Thalib, tidak ada yang berani mengganggu. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, beliau Abu Thalib ini meninggal dunia dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tidak tega melihat pamannya meninggal dalam kondisi kafir ini. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada usaha untuk mendakwai pamannya, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha keras. Dari sejak pamannya ini masih hidup, masih sehat sampai sakratul mautnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk masuk Islam. Kita tahu hadis yang begitu panjang menceritakan bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak pamannya masuk Islam ini. Sampai pamannya meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji. Beliau mengatakan, la astaghfiranna Allah ma lam unha anhu. Sungguh demi Allah, aku akan terus beristighfar untuk pamanku ini sampai aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, ya Allah ampunilah dosa pamanku, ya Allah rahmati pamanku, ya Allah ampuni dosa pamanku. Aku terus akan beristighfar untuk pamanku sampai aku dilarang, kata Rasulullah SAW. Kapan pelarangan itu? Ayat ini turun. Turun ayat ini, lalu kemudian Rasulullah SAW berhenti dan tidak mendoakan pamannya lagi. Lihat ayatnya tadi dalam surat Taubah ayat yang ke-13, Allah SWT berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas orang-orang yang beriman meminta ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah karib kerabat kalian. Walaupun orang-orang musyrik tersebut kedua orang tua kalian, tidak pantas. Artinya tidak boleh, haram hukumnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum. Ketika sudah jelas ya, sudah terang bagi kita bahwa dia meninggal dalam kondisi kafir. Meninggal dalam kondisi musyrik. Itu yang dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena sudah jelas mereka itu masuk ke dalam api neraka jahim. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam diajarkan oleh syariat kita untuk berlepas diri dari orang-orang kafir sejak mereka hidup sampai mereka meninggal dunia. Jadi kita tidak hanya baro itu adalah sikap berlepas diri kita dari orang-orang kafir
sejak mereka hidup, kita tidak boleh loyal dengan mereka. Dari sejak mereka hidup sampai mereka meninggal dunia. Makanya kalau kita hanya ingin mendoakan orang-orang kafir dari segi duniawi boleh. Tapi terkait dengan perkara akhirat, ampunan, rahmat, agar dimasuk ke dalam surga, tidak boleh. Kita punya tetangga. Misalnya punya tetangga. Kita mendengarkan kabar gembira dari dia bahwa dia sedang naik pangkat. Bolehkah kita mengucapkan selamat kepada orang tersebut? Boleh, tidak ada masalah. Karena ini masalah akhirat. Kita punya tetangga yang kita tahu bahwa anaknya baru lulus kuliah misalnya. Kita ucapkan selamat, mendoakan anak tersebut atau keluarga secara umum, keluarga orang kafir tadi. Tapi doa duniawi, bolehkah itu? Boleh, tidak mengapa. Boleh. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kepala desa lah mungkin ya. Pokoknya orang yang terpandang lah di masyarakat itu pernah digigit oleh binatang yang berbisa. Lalu diruqyah oleh para sahabat, oleh salah satu orang sahabat membaca Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, ruqyah, lalu kemudian bisa yang tadi menyengat orang kafir ini hilang seketika. Dari beberapa dalil, di antaranya dalil ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak masalah mendoakan orang kafir di dunia ini, tapi dalam perkara duniawi. Untuk perkara akhirat, seperti agar diampuni oleh Allah. Misalnya kita katakan, semoga Allah mengampuni Anda, semoga Allah merahmati Anda. Ini tidak boleh, karena ini perkara akhirat. Mengapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Kenapa kita masih ngeyel untuk minta ampun buat mereka? Lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Sudah jelas dan tegas. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Jadi kita nggak boleh ngayal lagi untuk minta ampun buat mereka yang meninggal dunia dalam kondisi musyrik. Ini kenapa kita dilarang untuk minta ampun buat mereka. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya. Bab yang ke-13. Birrul walid al-musyrik. Wajib hukumnya kita berbakti kepada orang tua yang musyrik, yang kafir. Lihat, dari sisi bab yang ke-12 tadi jelas bagi kita bahwa tidak boleh kita meminta ampunan buat mereka yang meninggal dalam kondisi musyrik. Di bab yang berikutnya ditegaskan lagi oleh Imam Bukhari, walaupun kondisi orang tua kita kafir, musyrik, tapi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Tetap wajib bagi kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita walaupun mereka musyrik. Dan hadis yang ke-24 ini tentu hadis tentang kisah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dalil yang menyebutkan tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka kafir atau musyrik adalah hadis atau asar yang mengkisahkan tentang seorang sahabat mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah bercerita. Apa kata beliau? Ada 4 ayat yang turun padaku. Nazalat fiyya 4 ayatin min kitabillah. Ada 4 ayat yang turun kepadaku dan sampai saat ini masih tercantum dalam Al-Quran. Salah satu di antara 4 ayat tersebut dijelaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla.
Pernah ibuku, kata beliau, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga secara langsung tanpa dihisab, tanpa diazab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya ibu. Ibunya sempat mogok makan dan minum. Lihat, bahkan dia bersumpah, ibunya bersumpah. Bersumpah, aku bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum sampai engkau wahai Sa'ad meninggalkan agama Muhammad. Galau Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari satu sisi ini ibu yang melahirkan beliau, ibu yang membesarkan beliau, ibu di mana kita wajib untuk berbuat baik kepadanya dan mendengar serta taat kepadanya. Di satu sisi beliau sudah tertarik sekali dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak terbantahkan lagi kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak galau dalam kondisi seperti ini? Lalu untuk menghilangkan kegalauan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Allah turunkanlah sebuah ayat. Dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Luqman ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat agar menunjukkan sikap tegas kepada kedua orang tua yang memerintahkan anaknya untuk bermaksiat, apalagi untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunjukkan sikap tegas kita. Artinya sikap tegas ini bukan menunjukkan kita anak yang tidak berbakti, tidak. Ini dijelaskan. Jadi harus dibedakan sikap tegas kita kepada kedua orang tua dengan sikap tidak berbakti atau berbuat tidak baik kepada kedua orang tua. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk atau memaksa, bukan hanya memerintahkan, memaksa. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan, ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak mengetahui ilmunya, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbuat baik kepada mereka. Perkara itu tidak boleh kita taati. Namun dari sisi yang lain, dari sisi duniawi, dari sisi yang perkara-perkara yang boleh untuk kita lakukan dari perintah orang tua itu kita tetap harus dengarkan. Tapi kalau perkara maksiat, apalagi perkara kita dipaksa untuk melakukan kesyirikan, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Ketika turun ayat ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan dan menunjukkan sikap tegasnya kepada ibunya tersebut, ya ummah, wahai ibuku, law anna laki mi'ata nafsin zahabat nafsan falan atruka dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan yang lembut dia mengatakan, wahai ibuku, ketahuilah, andai kata engkau memiliki 100 nyawa sekalipun, lalu nyawa anda ibuku pergi satu persatu pergi, sungguh aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad ini. Tapi beliau tetap berbakti kepada ibunya. Pagi dihidangkan makanan, minuman, tidak dimakan oleh ibunya, dibuang. Nanti siang dihidangkan lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak dimakan, tidak disentuh oleh ibunya. Diambil lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, diganti makanan yang baru. Gak dimakan sehari, 2 hari. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang harus dilakukan ini? Lalu dia datang, dia rangkul ibunya dan dia mengatakan dengan ucapan yang tadi kita bacakan, bahwa andai kata wahai ibuku, engkau memiliki 100 nyawa sekalipun, satu persatu nyawa itu hilang darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Lihat, sikap tegas tentu kita harus
tampakkan, kita tunjukkan kepada orang tua yang memaksa kita untuk melakukan kesyirikan. Namun bukan artinya kita terus menjauhinya dan tidak berbakti kepada orang tua tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, fala tuti'huma, perkara itu jangan taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, di dunia kalian tetap harus berbakti kepada orang tua. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada 4 ayat yang turun kepada beliau. Tapi 3 ayat yang setelahnya ini tidak ada kaitannya dengan judul kita. Terserah Bapak-bapak sekalian, apakah kita bacakan sekalian atau kita lewatkan? Mau dibacakan sekalian? Bacakan, baik. Jadi kita sudah jelaskan tadi di awal bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini seperti bukan berbangga diri. Ya, seperti ada perasaan senang dan gembira lah. Gara-gara apa yang beliau lakukan, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dan ayat itu abadi sampai hari kiamat, dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Siapa yang tidak senang? Ini menunjukkan kesenangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita mungkin ada satu usulan atau kebijakan, ada satu peristiwa yang terjadi pada diri kita. Lalu suatu peristiwa yang terjadi pada diri kita itu ada orang yang mengabadikannya, menulis dalam sebuah cerita atau buku lah. Dan buku itu ternyata bestseller. Dan buku itu ternyata dibaca oleh orang banyak. Ada perasaan senang atau tidak kita ternyata kita dicantumkan dalam buku itu? Mungkin kita senang, gembira. Begitulah yang dirasakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau ini ada beberapa peristiwa yang beliau alami, dan peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat. Yang pertama tadi adalah surah Luqman, ini terkait dengan peristiwa bagaimana beliau berbakti kepada orang tuanya, yaitu ibunya yang memaksa beliau untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang kedua, ketika suatu peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini selesai peperangan, kan di sana tentu banyak harta rampasan perang, berbagai macam jenis. Ada tombaknya, ada pedangnya, ada helmnya, ada baju besinya, dan harta benda yang lain, ada kuda dan seterusnya. Dari sekian harta rampasan perang itu, ada satu yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas sangat kagum, dan beliau mengambilnya. Bahasa sekarangnya korupsi lah. Beliau ingin ambil satu benda tersebut. Benda itu adalah pedang, saif, pedang. Beliau lihat ada tumpukan-tumpukan, dan sekian banyaknya tumpukan harta rampasan perang itu, ada satu yang membuat beliau kagum sekali, takjub dengan benda itu, pedang. Diambil oleh beliau. Lalu dengan peristiwa yang beliau alami atau apa yang beliau lakukan itu, langsung Allah turunkan ayat Al-Quran, surah Al-Anfal ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang, dan seterusnya Allah jelaskan. Baik. Yang ketiga, ayat yang ketiga, yaitu ayat yang turun tentang wasiat, bahwa seseorang itu ketika berwasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Pernah ada suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengalami sakit yang begitu parah. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengira sakitnya ini adalah tanda ajalnya semakin dekat. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesuk beliau, mengunjungi beliau. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas saking senangnya dikunjungi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berwasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya cuma punya satu putri. Anaknya ketika itu masih 1. Dan itu perempuan. Artinya kalau ditinggalkan harta 1/5 saja atau 1/10 dari harta itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk satu orang anaknya ini. Jadi sisanya itu mau diwakafkan. Kata Rasulullah SAW, itu banyak, jangan.
Jangan semuanya diwakafkan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, kalau begitu setengah dari harta saya. Setengahnya nanti untuk ahli waris saya, setengahnya ini saya wakafkan di jalan Allah. Kata Rasulullah SAW, jangan. Itu juga masih banyak. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, sepertiganya. Wasulusul katsir. Kata Rasulullah, sepertiganya bolehlah. Tapi sepertiga itu juga terhitung banyak, kata Rasulullah. Nah, ayat ini yang menjelaskan tentang bahwa tidak bolehnya berwasiat melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan, itu juga ayat turun tentang peristiwa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau sedang sakit parah. Baik, kita ringkas. Yang keempat, ayat yang keempat tentang pengharaman khamar. Dulu di awal Islam itu datang, para sahabat itu masih minum-minum khamar, masih mabuk-mabuk. Sholat ke masjid masih dalam kondisi antara sadar atau tidak sadar. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang yang mengimami dalam kondisi tidak sadar karena habis baru mabuk. Baca surah Al-Kafirun bolak-balik enggak ketemu akhirnya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Mutar. Nah, kemudian kita tahu bahwa ayat pengharaman khamar ini kan tidak langsung turun begitu saja. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, Allah menjelaskan bahwa khamar itu memang ada manfaatnya. Ada manfaatnya, kata Allah. Tapi dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Tapi tidak ada penegasan keharaman di sana. Belum ada penegasan keharaman. Allah hanya menjelaskan manfaatnya ada. Khamar itu manfaatnya ada. Tentu kalau kita lihat manfaat khamar banyak, sangat banyak. Menciptakan lapangan pekerjaan. Dan mungkin itu adalah bisa menjadi penghasilan. Kemudian bisa kalau di tempat daerah yang dingin, mungkin bisa menghangatkan badan dan seterusnya. Banyak manfaat-manfaat yang disebutkan. Tapi mudaratnya lebih besar. Lalu kemudian turun lagi ayat yang kedua. Ayat yang ketiga langsung Allah haramkan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dan seterusnya disebutkan oleh Allah SWT rijsun. Ini adalah perbuatan haram. Ini adalah min amalis syaitan. Ini perbuatan syaitan, haram. Nah, ayat itu turun ketika peristiwa di mana Sa'ad bin Abi Waqqas masih mabuk-mabuk dengan teman-temannya, masih minum-minum khamar. Setelah itu mendengar ayat ini turun, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu para sahabat ketika itu mendapati ayat ini, mereka mengambil kendi-kendi yang berisikan khamar, mereka pecahkan di jalan-jalan dan diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi mereka khamar itu kayak minum air putih biasa kayak kita gitu. Jadi udah minuman kebutuhan mereka, udah punya stok masing-masing di rumah. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka hancurkan kendi-kendi tersebut, mereka tumpahkan di jalan-jalan. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kita sampaikan dari beberapa hadis terkait dengan kitab Adabul Mufrad ini. Masih ada 2 hadis lagi yang terkait dengan judul ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan waktu luang di masa mendatang sehingga kita bisa melanjutkan 2 hadis lagi yang tersisa dari bab wajibnya seseorang tetap berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya ini kafir atau musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah keilmuan kita dan tentunya mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.